Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rima Channel. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmawati, NIM 1705520154. Saya dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Buat semua teman-teman, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, lalu pakai masker, dan kesehatan tetap yang paling utama. Oke, yang sebelum saya menjelaskan mengenai materi audit investigatif dengan teknik audit, saya akan memberikan clue atau poin dari materi kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengantar. Yang kedua yaitu ada kunci keberhasilan. Yang ketiga ada memeriksa dan mengamati. Yang keempat memeriksa informasi dan konfirmasi. Yang kelima memeriksa dokumen. Yang keenam review analitikal. Yang ketujuh ada menghitung kembali. Nah, yang untuk pertama yaitu ada pengantar. Sebelumnya, istilah audit investigatif ini menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit umum atau audit keuangan, bertujuan memberikan pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Selanjutnya, teknik audit merupakan cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada 7 teknik yang dibentuk dalam kata kerja bahasa Indonesia. Dengan jenis bukti auditnya dalam kurung atau dalam bahasa Inggris, yakni yang pertama ada
memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, review analytical atau analytic review or analytical review. Yang kelima, ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau inquiries of the audit. Yang keenam, menghitung kembali atau reperformance. Yang ketujuh, ada mengamati observation. Jika teknik-teknik tersebut diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan, atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana, namun ampuh. Gitu. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif ini, dikemukakan beberapa penulis pasca Sabarnes-Oxley. Berikutnya ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yaitu ada 4. Yang pertama, mengerti persoalan yang akan dipecahkan. Nah, di sini harus mengerti persoalan yang akan dipecahkan atau apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai dengan diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara yang masih bersifat sementara. Jadi harus benar-benar paham dan mengerti persoalan yang akan dipecahkan atau yang akan diaudit ini. Jika tidak mengerti persoalan yang akan dipecahkan kali ini, maka akan mengalami kesulitan dan tidak bisa berjalan dengan sempurna sampai dengan tujuan. Yang kedua yaitu kuasai baik-baik teknik audit investigatif. Oke, dalam poin 2 ini, penguasaan yang baik kemungkinan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing ketika di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap kerjaannya. Jadi harus benar-benar menguasai teknik yang harus dipahami, yang harus dimengerti. Jadi harus jelas sekali bahwa teknik yang akan dipakai ketika mengaudit. Kemudian yang ketiga ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawaban, mempertanyakan sesuatu atau sebuah ungkapan khas investigator, misal apa iya gitu, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan seterusnya lagi seperti itu. Jadi harus benar-benar cermat dan teliti dalam menerapkan teknik yang sudah dipilih oleh auditor tersebut. Kemudian yang keempat ada cermat dalam menarik kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih, temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Jadi itu ada komputer dan di situ akan terlihat temuan-temuan yang jelas dengan sangat cermat gitu. Selanjutnya yaitu yang merupakan tekniknya ada memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik atau physical examination sering diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya lagi. Oke, di sini pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, lebih tepatnya ada 3 kelompok, yaitu yang pertama ada inventarisasi atau bisa disebut dengan opname, yang kedua inspeksi, yang ketiga ada pengamatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing jenis memeriksa fisik dan mengamati. Yang pertama yaitu ada inventarisasi atau opname. Merupakan pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, serta membandingkan dengan saldo menurut buku, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan. Apabila ada, ya, hasil opname ini biasanya dituangkan dalam suatu berita acara atau disingkat dengan BA. Kemudian teknik audit inventarisasi dapat diterapkan, misalnya ini untuk barang inventaris, perabot kantor, kemudian kebun ataupun ternak, kas, persediaan barang sejauh ada fisiknya, selama masih ada fisiknya. Jadi benar-benar jelas ada fisik yang bisa dihitung dan terlihat atau dapat dinilai kondisinya. Kemudian selanjutnya ini ada inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula atau bisa disebut dengan on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi ini sering dilakukan secara dadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya yang berwujud. Nah, inspeksi juga sering digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Bukti ini baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor ini dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Ini contoh kegiatan inspeksi, ya. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi istilahnya inspeksi ini sidak. Jadi langsung ke tempat kejadian. Kemudian ada yang ketiga, yang terakhir ini pengamatan. Pengamatan atau observasi.
merupakan peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Nah, teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Pengamatan atau observasi ini juga memiliki kelemahan karena terdapat risiko bahwa karyawan klien yang terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor sehingga pada saat dilakukan observasi karyawan akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapat dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Nah, ini terdapat beberapa jenis pengamatan. Yang pertama yaitu stationary of fixed points. Nah, ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamatinya, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta ini harus mencatat secara detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau merekamnya atau bisa direkam dalam video atau dalam bentuk rekaman juga bisa. Nah, ketika catatan atau rekaman tadi yang detail harus dilengkapi dengan tanggal dan hari yang dilaksanakannya pengamatan tersebut, nama yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kejadian, posisi dari mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya pengamatan dan berakhirnya pengamatan, serta seluruh catatan aktivitas kegiatan yang diamati secara detail, termasuk dengan waktu untuk setiap aktivitas. Sebagai contoh nih, pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari pengusaha. Jadi itu ketika direkam atau dicatat itu harus benar-benar ada catatan yang benar-benar detail. Setiap rekaman itu harus benar-benar detail dan tidak ada yang boleh tertinggal. Maaf. Untuk selanjutnya yaitu moving or trailing. Pengamatan secara bergerak atau trailing ini ada bergerak artinya, atau bisa disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud. Nah, seringkali ini memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan stationary tadi yang di atas. Sebagai contoh, ini ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti seseorang terduga pelaku fraud. Nah, resiko kegagalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi. Trailing ini hanya boleh dilakukan oleh para profesional. Kemudian yang ketiga ada electronic surveillance. Ini menggunakan alat elektronik untuk melakukan pengamatan. Menggunakan kamera video seringkali digunakan pada teknik ini. Selain itu penyadapan. Penyadapan ini merupakan bentuk lain dari pengamatan. Biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan elektronik biasanya ini terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang yang ada di tempat kerja. Walaupun demikian, penggunaan
Ini juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan elektronik. Kemudian jenis yang keempat ini ada cover or undercover operation. Operasi rahasia dan penyamaran. Nah, ini merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation di sini sangat memakan biaya dan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, ini harus hati-hati banget. Undercover bisa gagal jika seseorang atau agen yang diberikan tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lawan. Nah, agen tersebut bisa ketakutan atau agen tersebut bahkan bisa menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamatinya. Sehingga agen ini menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Nah, bukti fisik dapat berguna pada berbagai kasus, terutama kasus yang melibatkan persediaan, di mana stok fisik persediaan dihitung dan persediaan yang hilang dicari. Walaupun demikian, bukti fisik ini sering disosiasikan dengan kejahatan non-fraud seperti penembakan, misalnya terdapat selongsong peluru yang menjadi bukti bagi aparat terkait kasus tersebut. Karena kasus fraud terkadang sulit ditemukan dan memiliki sedikit tanda-tanda, bukti fisik seringkali sulit untuk ditemukan. Pengumpulan bukti fisik melibatkan proses analisis terhadap objek seperti persediaan aset, kunci yang rusak, zat-zat seperti minyak atau cairan, jejak-jejak seperti cat atau noda, dan tanda-tanda lain khusus seperti bekas luka, jejak roda di sidik jari, dan bukti fisik juga melibatkan proses pencarian data di komputer. Berikutnya yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Nah, permintaan di sini merupakan permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Pihak yang berkompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahan atau pihak ketiga, termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun secara lisan. Nah, permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, dengan kuesioner, atau menulis surat permintaan informasi. Nah, pada secara lisan ini ada wawancara. Wawancara di sini merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu fraud. Suatu wawancara merupakan sesi tanya jawab untuk memperoleh informasi. Hal ini berbeda dengan percakapan pada umumnya, karena wawancara merupakan proses yang terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Nah, seperti itu. Wawancara merupakan pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan atau kecakapan suatu kejadian, orang, dan bukti atas kasus yang sedang diinvestigasi. Nah, wawancara ini dilakukan
dengan si korban, orang-orang yang terkait di dalam suatu kasus, informan, klien, pelanggan, yang terduga pelaku, saksi ahli, polisi, petugas kebersihan, rekan kerja, supervisor, atau mantan pasangan atau teman, terus rekan perusahaan yang saat ini dan rekan yang sudah tidak bekerja sama lagi, dan orang lain yang dapat membantu investigasi. Wawancara di sini menghasilkan 3 jenis bukti, yaitu ada bukti kesaksian, di mana bukti ini meyakinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Kemudian ada bukti lisan, ini merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicaraan secara lisan. Yang ketiga ada bukti spesialis. Ini merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang pribadi maupun instansi ataupun institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Yang selanjutnya ada memeriksa dokumen. Dokumen di sini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal di sini merupakan dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak luar organisasi. Contohnya ini laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Nah, pada dokumen eksternal di sini merupakan dokumen yang ditangani oleh pihak luar organisasi yang mewakili pihak klien dalam melakukan transaksi, tetapi dokumen dapat diakses dengan mudah oleh klien dengan segera. Contohnya ini pada faktur pemasok, polis asuransi, dan lainnya. Kemudian ini ada teknik-teknik untuk mengumpulkan bukti dokumen, di mana yang pertama ada verifikasi. Verifikasi ini merupakan pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, keahlian pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Nah, kali ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Yang kedua, mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan vouching kali ini, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan dan kejadian. Selanjutnya ada penelusuran atau tracing. Ini merupakan teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian atau voucher menuju ke penyajian atau informasi dalam suatu dokumen. Teknik audit tracing ini merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang berbalik dari teknik audit vouching. Nah, arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali ke asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Salah satu kelemahan dari teknik audit tracing ini adalah memerlukan waktu yang lama, karena biasanya dokumen ini sumber suatu perusahaan sangat banyak jumlahnya, dan hampir setiap transaksi mempunyai satu dokumen sumber. Akan tetapi, pada kelemahan ini dapat diatasi oleh
auditor dengan hanya menguji beberapa saja yang menggunakan metode sampling. Kemudian ada scanning. Scanning merupakan pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umumnya lama, dan piutang yang nilainya sangat besar. Nah, berikutnya ada rekonsiliasi. Ini merupakan mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit bagian yang berbeda. Tujuan dari teknik rekonsiliasi ini adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atau jumlah yang benar mengenai suatu hal tertentu. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima oleh pihak bank. Nah, kedua data tersebut biasanya akan menunjukkan saldo yang berbeda karena perbedaan waktu dan pencatatan. Dengan melakukan teknik rekonsiliasi, maka dapat diketahui berapa sesungguhnya saldo simpanan bank yang seharusnya. Karena dokumen memberikan banyak bukti yang signifikan pada kasus fraud, investigator harus mengerti aspek-aspek terkait legalitas dan tata cara dalam penanganan dokumen. Secara spesifik, investigator harus memahami beberapa aspek dari bukti dokumen. Nah, yang pertama ini ada chain of custody of document. Nah, pada aspek ini harus dilakukan dengan baik. Secara umum, semua catatan atau dokumen harus dijaga pada saat dokumen diterima. Pencatatan yang baik harus dilakukan jika dokumen tersebut dipinjamkan ke pihak lain atau di luar kendali penguji fraud. Yang kedua ada marking of evidence. Ketika bukti dokumen diterima, maka dokumen tersebut ditandai secara unik sehingga dapat diidentifikasi di kemudian hari. Terus yang ketiga ada organization of documentary evidence. Kasus fraud dapat memberikan bukti dokumen dalam jumlah yang sangat banyak. Selain dokumen dalam bentuk hard copy, dokumen juga diperlukan dalam bentuk soft copy. Nah, ini sangat penting. Atau ini bisa berbentuk atau berupa hasil scan, format PDF, dan format digital lain. Hal ini sangat membantu dalam pemeriksaan investigasi karena dapat memudahkan pencarian buku-buku yang terkait kasus fraud tersebut. Kemudian ada coordination of evidence. Investigator dapat memutuskan untuk saling berbagi bukti dokumen dengan baik dengan pihak lain yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kasus yang sedang dihadapinya. Kemudian yang terakhir ada rules concerning original versus copies of document. Dokumen original atau dokumen asli selalu lebih dipilih jika dibandingkan dengan bukti dalam bentuk fotokopi. Faktanya, di dalam suatu persidangan terdapat 4 situasi di mana penggunaan dokumen hasil fotokopi digunakan. Nah, biasanya ini dipertimbangkan sebagai bukti kedua atau secondary evidence. Pada 4 situasi, pengadilan harus memiliki bukti bahwa dokumen original benar-benar ada dan secondary evidence yang digunakan merupakan kopi dari dokumen original.
Berikutnya yaitu ada review analytical. Deloitte Haskins and Sells atau disingkat DHS cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual di tahun 1931-an. Awal 1970-an ini DHS mengembangkan perangkat lunak untuk mereview analytical, di antaranya yaitu Statistical Technique for Analytical Review atau disingkat STAR in Auditing. Dalam review analytical ini yang penting bukan perangkat lunaknya tetapi semangatnya, seperti dikatakan Hall. Auditor harus menguasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Review analytical di sini didefinisikan sebagai a form of deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya di sini adalah itu pada penalaran. Nah, proses berpikirnya, penalaran atau bisa disebut proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Kemudian di sini ada teknik review analytical. Nah, di sini untuk memudahkan pemahaman, yang pertama ada Bitrap, Fairgate, and Z-Fairgate. Buku teks ekonomi perusahaan tahun 1850-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Bitrap, Fairgate, and Z-Fairgate. Ini membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau Bitrap lainnya cukup banyak. Investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Bitrap Fairgate ini dimanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Z-Fairgate, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Z atau masa lalu. Dalam Z-Fairgate, investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya. Kemudian di sini yang kedua ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Kemudian ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Kemudian ini analisis vertikal, investigator dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lainnya menjadi angka dalam presentasi. Untuk analisis horizontal, menunjukkan perubahan, kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Fairgate yang dibahas di atas.
Kemudian yang keempat ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Kemudian yang kelima ada menggunakan datanan keuangan. Contoh ini dari review analytical adalah mengenai pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Kemudian di sini yang yang berikutnya ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik. Ceteris paribus, review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hubungan dan grafiknya. Misalnya STAR tadi, seperti perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas tadi. Kemudian yang terakhir ada menggunakan indikator ekonomi makro. Apa hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain dan lain-lainnya lagi. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oh iya, video saya ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu audit investigatif yang dibimbing oleh Bapak Arif Himawan di Nugroho. Buat teman-teman, jika kalian ingin menjalani hidup bahagia, ikatlah pada tujuan Anda, bukan pada orang ataupun pada benda. Saling merahmati, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.